Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Arif sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Pak Suko hari ini mau melakukan coaching ya Pak ya. Nah, untuk proses coaching ini nanti saya izin menjadi pengamat ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan. Walaupun agak deg-degan, tapi bolehlah. Sekalian nanti saya minta refleksinya ya Pak, untuk masukan dan sarannya bagi saya. Baiklah Pak, jadi nanti dalam proses coaching ini antara coach dan juga coach saya akan mengamati dan akan saya nilai tentunya sesuai dengan rubrik penilaian yang kita sepakati ya Pak ya. Tapi nanti sebelum kita ke proses coaching ada sedikit yang kita diskusikan dulu ya Pak ya. Yang pertama adalah rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Terus kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach ini tersebut merespon dari dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachnya seperti itu. Dan jangan lupa Pak disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi dalam kegiatan coaching ini Bapak sendiri ingin mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak? Iya Pak, terima kasih. Kalau dari saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi yang saya harapkan nanti dari coach sendiri dapat terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang saya ajukan sehingga coach dapat menemukan solusi sendiri. Dari permasalahan itu Pak. Oke, jadi nanti saya lebih menitik beratkan pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Ya. Baiklah. Lalu indikator yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching ini? Tentunya Pak, indikator yang saya ingin terapkan yaitu proses coaching ini dapat berhasil Pak. Dalam artian saya bisa membantu memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah, jadi seperti itu ya Pak Suko ya. Dari proses coaching ini diharapkan Bapak dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu terbuka dan fokus dalam permasalahan yang dihadapi serta menemukan solusinya ya Pak ya. Iya. Baiklah, percakapan kali ini nanti saya minta untuk ngobrol lagi ya Pak ya setelah Pak Suko melakukan coaching dari kegiatan tersebut. Baik Pak, silakan dilakukan coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Farizal. Waalaikumsalam Pak Suko. Pak Farizal, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik Pak Suko. Tetapi dari perasaan saya ada yang sedikit mengganjal. Sedikit mengganjal Pak. Gimana ada apa kok bisa mengganjal ini loh? Oke, baiklah kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin yang Pak Farizal untuk hari ini apa sih yang perlu diobrolkan? Monggo Pak. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya ini Pak, karena Pak Suko sudah repot-repot dan mau meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Pak Farizal. Mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini kita mendapatkan pencerahan serta solusi dan belajar hal baru. Ya, amin Pak. Semoga saya juga tentunya kita ya Pak, kita dapat mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi ya Pak. Oke, baik Pak Farizal, silahkan disampaikan permasalahan Bapak
yang sedang Bapak hadapi? Apa sih masalahnya Pak? Jadi begini Bapak, di dalam kelas yang saya ampu ada beberapa siswa yang ketika pelajaran ada siswa yang selalu diam, kurang begitu aktif, dan terlihat tidak bersemangat dalam pembelajaran saya. Padahal siswa itu tergolong aktif. Oh begitu ya. Jadi permasalahan karena ada siswa yang selalu diam, tidak aktif dan terlihat tidak mau bersemangat dalam pembelajaran ya Pak. Tidak sesuai yang Bapak harapkan ya. Kalau boleh tahu, kira-kira suasana kelas yang seperti apa sih yang Bapak harapkan dari pembelajaran di kelas Bapak? Untuk dari saya sendiri ya Pak, suasana kelas yang saya inginkan itu semua dalam kelas itu Pak, mahasiswa dapat aktif dan nyaman mengikuti pembelajaran Pak. Jadi semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, senang dan fokus pada materi Pak. Oh begitu ya Pak. Lalu menurut Pak Farizal, kira-kira hal apa yang membuat siswa Bapak itu tidak fokus Pak? Mungkin pembelajaran atau sehingga anak itu diam di kelas itu faktor apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Farizal? Kemarin saya sedikit sudah menanya itu beberapa siswa itu Bapak. Menurut mereka tidak fokus karena menurut mereka itu pelajarannya itu terlalu susah. Jadi siswa itu belum mempersiapkan diri. Begitu ya Pak. Jadi yang membuat siswa diam dan tidak aktif itu adalah materi yang menurut anak-anak itu terlalu sulit dipahami gitu ya Pak? Iya Pak. Menurut Pak Farizal, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gimana sih yang solusinya Pak Farizal? Memang ya Pak, selama ini mungkin saya belum memetakan kebutuhan belajar siswa. Jadi pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih bersifat klasikal Pak. Saya menyamaratakan media dan sumber belajar untuk semua siswa. Itu mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba mempraktekkan identifikasi kebutuhan belajar siswa untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi serta menyelipkan permainan di dalam pembelajaran yang saya lakukan sehingga dapat menarik minat siswa agar lebih fokus. Ya benar sekali Bapak. Yang menjadi solusi dari permasalahan siswa kita memang belum memetakan kebutuhan belajar siswa. Mungkin Pak Farizal untuk bisa memetakan kebutuhan siswa tersebut ketika proses pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira tantangan yang dihadapi Pak Farizal ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas apa sih Pak? Iya Pak, ternyata memang dari faktor diri kita sendiri ya Pak yang memaksimalkan pembelajaran. Kalau tantangan yang saya hadapi ya Pak, mungkin ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Kemudian saya harus banyak mencari referensi. Kemudian dalam pelaksanaan itu saya juga membutuhkan kreativitas dan inovasi ya Pak. Ada juga waktu yang menjadi tantangan. Karena kalau saya harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu tentunya akan mengurangi waktu pembelajaran. Oke, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Hanya kita sedikit memodifikasi Pak pembelajaran yang biasanya dengan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa Pak. Baik Pak, saya akan mencoba berlatih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, saya berencana akan menyesuaikan modul ajar yang saya buat agar berpihak kepada siswa. Kemudian memfasilitasi mereka sesuai kebutuhan belajarnya. Mungkin dari ada yang audiovisual bisa melalui video, bagi yang kinestetik bisa menggunakan KPU. Saya juga berharap Pak kalau pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka akan merasa nyaman Pak.
Kalau sudah menyenangkan, mereka akan fokus untuk tidak memperbaiki. Syukurlah Pak, kalau Pak Farizal sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Tentunya saya akan meminta bimbingan kepada beberapa rekan yang sudah memiliki pengalaman dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Selain itu saya juga akan aktif berkreasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, juga akan memaksimalkan pembelajaran nantinya. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Farizal. Pak Farizal juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran berdiferensiasi serta berinovasi dalam media pembelajaran. Mudah-mudahan dengan usaha Pak Farizal itu siswa di kelas bisa fokus dan dalam pembelajaran nantinya tentunya Pak. Iya Bapak, secepatnya mungkin ya Pak, saya juga akan berkolaborasi dan konsultasi dengan guru senior dan juga kepala sekolah untuk melaksanakannya, karena biasanya guru senior ini punya pengalaman yang lebih baik dari saya. Oke, ya solusi yang bagus Pak. Bisa meminta bimbingan guru senior. Setelah itu Pak, untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira kapan ya Pak? Jangan sampai rencana baik tersebut ditunda-tunda Pak Farizal. Baik Pak, secepatnya saya akan melaksanakan rencana ini agar segera terselesaikan masalahnya. Saya jadi terima kasih banyak Pak Suko dari obrolan ini. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pencerahan sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Pak. Alhamdulillah kalau Pak Farizal bisa segera merealisasikan hal-hal yang sudah direncanakan tadi. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini memberikan banyak manfaat bagi kita sendiri dan siswa yang ada di kelas kita. Ya, alhamdulillah Pak Syukur, terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Pak Suko tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Pak. Nah, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching? Ya, terima kasih Pak. Tentunya saya sudah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta Pak, secara menyeluruh sehingga coach berhasil menggali potensinya dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Pak. Oke Pak, menurut saya sebagai observer di sini dalam mengamati proses coaching yang sudah Pak Suko lakukan tadi, ya sudah bagus Pak, sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang kita sepakati tadi. Terus kemudian alur sudah sesuai dengan alur Tirta dan coach sudah berhasil menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah terakhir ini Pak Suko, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Suko kembangkan berdasarkan coaching yang tadi dilakukan Pak? Oke Pak, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Alur Tirta Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, baik Pak Suko. Jadi yang diharapkan seperti itu semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Suko. Ya, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum